Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Prastio Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024. Saya dinas di kepolisian selama 37 tahun di Kalimantan Utara. Tentunya banyak cerita baik yang senang, ya boleh dibilang cerita suka, duka, cerita mengharukan, atau cerita yang kadang menggugah hati, banyak cerita. Dan di sini saya akan ceritakan tentang pengalaman saya kedinasan. Kadang saya cerita kepada orang-orang yang ketemu dan teman-teman yang ketemu dengan saya. Kadang di masjid, kebetulan saya Islam, kadang saya ke masjid, saya cerita. Ada orang ngajak cerita, ada cerita namanya masyarakat macam-macam, ada yang kehilangan, yang kena tipu, apalagi kena dibohongin atau gimana lah yang merugikan pokoknya. Dan ini akan saya saya ceritakan, kadang saya memberikan sedikit solusi, membantu masyarakat apa yang bisa saya bantu, baik secara kadang secara dinas ataupun secara pribadi, tidak apa-apa. Kadang namanya kenalan, teman kenal masyarakat gitu ya. Tapi ini kadang ada masyarakat yang tanya sama saya, Bapak kan polisi, istrinya kebetulan jualan di pasar, istri saya kebetulan jualan di pasar. Mulai saya nikah tahun 1992, saya nikah langsung jualan, 3 bulan setelah nikah saya jualan di pasar. Ya pertama sewa tempatnya dengan istri, alhamdulillah sampai sekarang masih jualan. Jadi kadang ada masyarakat tanya, iya polisi sering ngasih tahu sama orang. Terus ada masyarakat tanya, apakah polisi pernah kena tipu? Ya alhamdulillah saya belum pernah dan tidak pernah kena tipu. Ya semoga jangan sampai kena tipu. Tapi istri saya kan pernah. Istri saya kan bukan polisi, ya kan. Nah, istri saya kadang tidak tanya sama saya, kena tipu. Ya kejadiannya sudah lama. Ya ini kan pengalaman saya selama 37 tahun di Kalimantan Utara. Ya ada suka dukanya berkeluarga gitu kan. Istri saya kelahiran Kalimantan, istri saya tapi orang Sulawesi, orang Bugis Pindrang. Jadi begini, ceritanya kena tipunya tuh begini. Saya tuh jualan waktu itu kira-kira tahun berapa ya? Yang jelas belum ada handphone lah. Gaji saya itu masih sebagai polisi gaji kira-kira 200.000 lah per bulan. Tapi istri saya kena tipu 30 jutaan. 30 juta waktu itu. Sangat besar. Sangat besar. Dan saya tidak pernah cerita begitu, ngeluh. Istri saya paling cerita dengan saya, Pak ini saya ada orang begini tapi tidak bayar, orangnya sampai sekarang lari gitu kan. Karena tidak pernah, ya saya apa-apa tuh saya telan sendiri. Ibarat telan sendiri tuh ya paling kita musyawarah dengan istri. Nah, musyawarah dengan istri itu kalau ada masalah ini itu gitu. Sampai sekarang itu bagaimana caranya agar jangan sampai orang lain tahu atau apalagi anak-anak tahu. Anak saya banyak, anak saya 6 tambah 1 anak angkat jadi 7. Tapi tidak pernah saya cerita dengan anak. Misalnya jangan nanti anak merasa, orang tua saya lagi sedih, enggak. Kemudian dengan orang tua saya atau dengan mertua enggak pernah saya cerita yang begini. Ini saya setelah saya pensiun sudah lama dan itu sudah lupa, kejadian sudah lupa. Saya cerita ini, mau cerita pengalaman saya dan
bagaimana cara menghadapinya? Katanya polisi kalau ada apa-apa main tangkap, gitu kan, main tangkap, masuk penjara, ditangkap, main penjara, dimasukkan penjara. Ya kalau polisi mengalami bagaimana? Ya kebetulan saya salah satunya. Istri saya mengalami, mengalami kena tipu. Jadi pada saat suatu jualan, istri saya jualan waktu itu ada pelanggan. Saya enggak ceritakan namanya ya, atau pelanggannya itu dari daerah mana, yang jelas luar pulau Kalimantan. Jadi, kalau naik waktu itu kalau naik seandainya naik kapal laut itu bisa 2 hari 2 malam, naik kapal laut yang besar itu kapal laut Pelni, kapalnya besar, kapal yang tingkat itu ada berapa lantai, ada 6 lantai ya, kapal bagus yang bikinan Jerman. Itu, yang melakukan penipuan terhadap, apa ya, Bu, apa ya, boleh dibilang penipu terhadap istri saya lah. Biasa pelanggan itu datang, kadang datang sebulan 2 kali, waktu itu kan pasti naik kapal kan lama. Dan jalurnya itu dari pulau-pulau lain, ke Pulau Kalimantan tempat saya di Pulau Tarakan, itu kadang, datang sebulan sekali. Ya kapalnya memang jalurnya sebulan sekali baru datang. Jadi orang itu biasa beli, pertama beli, bayar, istilahnya beli langsung cash gitu, beli habis pilih barang, cash, beli barang cash. Nah suatu saat, karena kami sudah kenal, sudah baik, jadi, pas dia beli barangnya lebih, tidak seperti yang biasanya dia beli, waktu itu biasanya beli, eee, apa ya, ya antara 25 sampai 30 juta, tiap bulan belanja itu. Gaji saya waktu itu masih 200.000 pada tahun itu, mungkin tahun 93 atau 94 gitu ya. Belum ada handphone, belum punya handphone saya. Tapi ada telepon waktu itu, ada telepon rumah, di pasar, ada telepon. Jadi karena orang itu membeli terus, ya ini pengalaman bagi pemirsa, bagi penonton, video saya, bahwa gitu kalau yang sebagai pedagang ya, kadang pelanggan itu seperti itu, datang bayar, kan udah kenal nggak enak kita. Suatu saat ngambil barang kemudian nggak, terus nanti dulu nanti saya kirim bilang gitu kan. Waktu itu ya sudah ada transfer sama bank sudah ada, ya sudah bawa. Terus suatu saat bayar lagi. Pas, sudah ketiga kalinya, kok lama ndak bayar, ditelepon gitu kan, ditelepon pakai telepon biasa tuh, telepon rumah. Pelanggan itu, katanya yang terima telepon orang lain, apa anaknya atau siapa gitu kan, bilangnya, "Ndak ada orangnya, ndak ada." Karena udah sering terus 2 bulan, 3 bulan, kan 30 juta termasuknya besar bagi istri saya waktu itu, nggak bisa kita untuk kulakan lagi ya, untuk modal untuk kulakan lagi nggak bisa. Ada istri saya niat datang ke sana, ke pulau tersebut, naik kapal, ya naik kapal 2 hari 2 malam, naik kapal itu. 2 hari 2 malam, bisa kembali lagi nanti setengah bulan lagi baru bisa kembali lagi, karena jalurnya sebulan sekali. Ya sudah, saya berangkat sana. Pas sampai di sana, istri saya itu nyari kan dari pelabuhan itu kan jauh memang rumahnya, istilahnya harus naik angkot lagi ke sana. Pas sampai di rumahnya tanya orang, "Oh ini rumahnya sini," pas ketemu di rumahnya. Ketemu rumahnya, istri saya permisi, "Assalamualaikum," ketok-ketok pintu gitu kan. Ada orang di belakang, ada suara pintu terbuka. Terus istri saya ke sebelah rumah, orang itu yang dicari orang itu lari ke belakang, ke kebun sana, ke arah ya semak-semak sana kan. Terus ya itu saya kan nggak berani karena itu semak-semak, khawatir ada hewan buas atau binatang buas gitu ya. Nggak berani, terus itu saya kembali cari wartel untuk telepon. Di waktu itu belum ada wartel ya, masih di
kantor ini apa ya, di Telkom, di Telkom tapi ada bisa orang umum bisa nelpon. Nelpon, saya terima, saya waktu itu di Tarakan, dia cerita bahwa ini orangnya lari. Oh sudah lari Bu. Kita sebagai polisi kadang bukan berarti wah kurang ajar. Aduh, oh mungkin ya, mungkin kalau hati kita panas langsung saat itu sudah di situ Bu cari kantor polisi terdekat, kemudian laporkan. Oh, nanti tak kirim data-datanya, misalnya kan. Tapi saya tidak seperti itu, ya kan. Kemudian ya sudah, Bu pulang aja Bu. Itu saya bingung. Kok pulang sih? Iya pulang, nanti tak kasih tahu. Pulang dulu ke Tarakan nanti tak kasih tahu. Oh iya. Terus kira-kira ada kapal lagi 2 minggu, 2,5 bulan ya. Ada kapal pulang sampai di rumah, terus dia tanya, manggil saya kan papa, Pak, kenapa nyuruh saya pulang? Sedangkan uang di sana itu sudah ketemu rumahnya, ada rumahnya, orangnya lari. Kita tungguin semalam gitu kan nanti ya 2 hari 3 hari ya, pasti nanti ketemu gitu kan. Terus saya ngasih tahu begini, walaupun saya polisi, saya tidak selalu menggunakan dengan cara hukum. Bisa kan ada nota-notanya, ngambil barang, itu kan namanya termasuk dalam hukum Indonesia itu namanya eh, ya penggelapan. Ya, penggelapan yang bisa dilaporkan masuk penjara itu dia sudah. Tapi saya tidak seperti itu. Saya gimana caranya kita jualan pengen panjang, kita cari uang pengen panjang, kalau bisa sampai kapanpun kita jualan sampai sampai eh, apa sampai meninggal lah istilahnya, tetap jualan sambil ngajarin anak. Jadi begini Bu, kenapa orang itu lari? Itu lari. Dia lari ke belakang rumah, buka pintu, ibu datang terus lari ke belakang. Itu lari, kakinya bisa bergerak lari. Itu yang gerakan Allah. Hatinya kenapa? Hatinya tidak mau ketemu sama ibu pada saat datang. Ibu datang ke rumah itu, dia tidak mau ketemu. Itu siapa? Hatinya yang menggerakkan Allah. Karena hati ini Allah yang punya. Yang membolak-balikan hati itu Allah. Walaupun ibu tungguin sampai 2 hari 2 malam, kalau memang tidak mau nyaur, ya tidak nyaur. Otaknya dia berpikir, punya utang tapi tidak mau nyaur. Ya memang karena Allah dia yang menggerakkan. Ya kan? Jadi itu di sisi dia. Di sisi kita, saya dan istri, sampean dan saya Bu, sedang diuji oleh Allah. Dan diuji. Weh kamu kan sekarang istrimu jualan, kamu polisi, ada sumber 2, istilahnya 2 knalpot gitu kan ya, 2 knalpot motor, 2 knalpot kan berarti jalannya cepat tuh, laju, wow, gaspol tuh cepat. Daripada motor yang 1 knalpot. Kita knalpot, itu ujian dari Allah. Kamu ada gaji polisi, ada istrimu jualan. Lihat teman-temanmu yang lain kan tidak semua polisi istrinya jualan, tidak semua istri polisi itu ditarakan istrinya ada penghasilan lain. Kok ada penghasilan lain? Sekarang saya coba. Ibaratnya Allah seperti itu. Nah, kan? Allah seperti itu, saya coba. Tak kasih begini terus apa yang kamu lakukan? Mungkin gitu kan? Allah menguji kita nih sebagai manusia diuji. Terus saya ngomong sama istri, Bu kita sedang diuji pertama. Orang itu juga diuji sama Allah. Kok ada utang, kok lari aja, nggak usah nyaur. Nanti uangmu habis misalnya. Terus saya juga diuji. Kamu sebagai polisi yang merantau dari Jawa, dari orang Ngapak, sekarang di Tarakan Kalimantan Utara, kemudian punya istri, inilah istrinya bisa jualan, ada uang lebih, bisa 2 penghasilan. Terus saya uji dengan kamu uang dilari. Uang itu juga bisa punya uang segitu, itu kan juga Allah yang kasih. Saya ngomong gitu sama istri. Kalau kau enggak dikasih uang sama Allah, ada jalannya lah bisa dapat uang seperti itu, bisa jualan, berdagang. Itu Allah yang menentukan. Ya sudah, jadi gimana? Ya berdoa sama Allah. Itu kan hatinya yang menggerakkan Allah agar dia lari dari sampean pada saat sampean ke sana. Ya sekarang kembalikan sama Allah. Ya Allah, semoga orang itu, saya tidak sebutkan nama ya, di pulau mana saya sudah nyebutkan, nanti khawatirnya ada pemirsa yang ngomong, wah
memang orang pulau itu suka, suka utang dan nyaur, ya kan itu kan namanya mengeneralisir, tidak pas karena itu hanya oknum ya, oknum. Saya hanya nyebutkan suku apa juga tidak, namanya siapa juga tidak, khawatirnya sekarang dia sudah punya anak, anaknya udah besar, oh itu dulu orang tua saya, jangan. Jadi saya ini hanya cerita aja, cerita mengambil intisari dari ilmu kehidupan ini. Nah, ilmu kehidupan ini kita ambil. Jadi sudah Bu, serahkan kepada Allah. Itu yang memberikan Allah. Jadi kita gerakan lagi hatinya dia, kita berdoa sama Allah. Saya tidak cari dukun, ayo kita cari dukun yuk. Itu namanya ikut jalannya setan, ya kan? Cari dukun, orang itu kita dukunin agar dia nyaur, atau kita dukunin agar orang kita celaka, itu ya, itu tidak benar, ya kan? Itu ada, ya macam-macam. Kalau orang diuji, ya itu tadi, sudah tahu ketemu apa sebabnya, karena hati digerakkan Allah. Kemudian hati cara bagaimana, harus kita cari dukun, cari orang pintar. Saya tidak mau seperti itu. Ya kita yang punya hati Allah, kita berdoa sama Allah, ya Allah semoga orang ini digerakkan hatinya agar mau melunasi hutangnya, agar dia merasa takut nanti kalau punya utang matinya susah. Karena apa, orang yang walaupun syahid fisabilillah di dalam jalan agama, kemudian dia mati, kemudian masih punya utang, ya sudah, tidak akan bisa masuk surga. Ya seperti itu. Jadi kita gerakan hatinya lewat Allah, ya Allah semoga orang ini utang nyaur dan dia takut, ya Allah, bahwa nanti kalau orang mati takut masih punya utang, dia merasa ketakutan. Gitu aja sama Allah. Terus kalau udah seperti itu, udah serahkan kepada Allah, kan hati kita merasa tenang, pikiran merasa tentram, ya kan? Istri saya juga agak reda sudah, kemarahannya reda, tak gitu. Sampai gampang, nanti cari uang lagi, berdoa sama Allah. Itu pertama, sama dia, minta sama dia. Seandainya dia tidak nyaur, ya Allah semoga orang itu tidak nyaur kepada kita. Kita minta kembalikan, ya Allah orang itu tidak nyaur sama kita, ya Allah. Saya minta rezeki yang lain, ya Allah. Ya kan seperti itu, rezeki yang lain banyak. Bisa nanti rezeki kita diberi kesehatan, ya kan, kemudian anak-anak kita mungkin sekolahnya bisa lancar. Ya alhamdulillah ternyata betul, anak saya 6, anak angkat 1, ya kan. Anak angkat saya itu umurnya lebih tua daripada anak kandung saya, sudah nikah duluan anak angkat saya. Alhamdulillah, ya kan. Jadi anak bisa sekolah semua, bisa kuliah semua, bisa mondok di pesantren semua, pesantrennya di Jawa lagi. Saya tinggal di Tarakan, ke Jawa itu ya perlu biaya yang lumayan, yang kadang harus kita kencangkan ikat pinggang, harus puasa segala. Saya kadang ya pernah sampai istilahnya sampai istri saya pernah nangis, ya karena nangisnya itu karena tidak bisa membeli susu untuk anak yang paling kecil waktu itu. Anak pengen susu, nangis, nggak ada uang jualan nggak ada. Dilala gaji juga habis, ya kan, sampai nangis. Ya, saya sebagai kepala rumah tangga, saya waktu itu ya sedih juga, sedih mau utang sama siapa, saya nggak punya saudara, ya kan, saudara kandung nggak ada, kemudian saya mau pinjam sama saudaranya istri, ya malu, istrinya sudah merantau dari Jawa, dari Ngapak sana tuh merantau ke sini, pinjam-pinjam ya, ya paling pinjam sama teman yang seprofesi satu kantor, ya minta tolong, ya pinjam bisa untuk beli satu kaleng aja kan gitu, untuk anak saya. Ya alhamdulillah teman-teman ya satu kantor tuh ada juga yang baik, minjamin, dia pinjam nanti gajian saya kalau enggak besok kalau ada pembeli di pasar ya saya kembalikan, uang saya bilang gitu. Jadi pinjamin teman, alhamdulillah ya, mungkin digerakkan oleh Allah agar dia minjamin sama saya. Kemudian ternyata orang itu sampai sekarang enggak nyaur, enggak apa-apa. Tapi saya dikasih rezeki lain sama Allah, karena kan ya Allah orang itu ndak nyaur, ya Allah, berdoa terus sama istri, kadang sampai sholat malam itu berdoa, ya Allah orang itu ndak nyaur, saya minta diganti rezeki lain. Oh alhamdulillah diganti rezeki lain, ya kan. Dilalahnya ya kami dengan istri pada saat itu eh, ada uang lebih, bisa
membuat rumah di darat karena jualan saya kan di atas air, di laut. Jualan di atas, pasarnya memang di laut, di atas laut. Jadi pakai, kayu-kayu yang tiang-tiang kayu, terus ada pakai papan semua, terus didirikan bangunan-bangunan untuk kios-kios, seperti itu. Terus saya udah pengen pengen punya rumah di atas, di darat gitu, terus alhamdulillah bisa. Ya jadi seperti itu. Tadi soal bikin rumah ya syukuran, sama itu syukuran ya bukan? Walaupun kita ditipu orang, alhamdulillah kita bisa, buat rumah pada tahun itu, buat rumah pada tahun, 97 pas Krismon, waktu itu seingat saya 97 itu, itu istri presiden kita Pak Soeharto, Ibu Tien itu pas pada saat meninggalnya setelah 97 seingat saya gitu, pas pada saat Krismon juga. Jadi pada saat Krismon malah saya bisa, membuat rumah itu syukur. Dulu memang dibuat susah ya syukur, tapi susah itu kita kelola. Kita dicoba sama Allah, kamu tak kasih cobaan seperti ini, cobaan itu kita kelola. Kelola dengan cara bagaimana? Atau kelola dengan cara hukum, "Wah, orang ini udah bohongin saya, tak penjarakan masukkan hukum." Itu bisa. Ada lagi kita kelola lagi, dicoba sama Allah, kita ditipu. Terus kita kelola lagi, ayo kita cari cari orang pintar, ya kan? Kalau ngomong dukun kan malu. Cari orang pintar kita, cari orang pintar, biar dia diguna-guna, biar dia mati, ya kan? Bisa, ya kan? Atau dikelola, ayo cari orang pintar agar dia tergerak hatinya, dia nyaur, bisa, ya kan? Kemudian ayo kita kelola, kita cobain ini kita kelola. Cobaan dari Allah kita kelola. Caranya bagaimana? Kita minta pada Allah, ya kan? Macam-macam. Ada cari dengan cara hukum, ada dengan cara cari orang pintar, tapi dengan cara mau membunuh atau mau digerakkan hatinya, ya kan? Sama untuk menggerakkan hatinya orang agar bisa nyaur ada dua. Satu bisa lewat orang pintar, satu bisa lewat Allah. Kita berdoa sendiri kepada Allah. Nah kita yang dicoba kita suami istri, ayo suami istri berdua, kita suami istri berdua, berdoa, "Ya Allah, saya dicoba seperti ini ya Allah, saya sakit hati ya Allah, orang bohongin, uang banyak ini ya Allah, gaji saya enggak seberapa." Pada saat itu gaji saya 200.000 per bulan, lah di bawah lari 30 juta, ya kan, jualannya, bukan jualan istri saya, bukan uang saya. Oh, terus ya udah kembalikan sama Allah. Dilala waktu itu bisa bangun rumah, tahun 97 alhamdulillah rumah ya waktu itu termasuk, bagus rumahnya ya kan. Ya seperti itu, tahun 97. Ya ini pengalaman pribadi, cerita ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan ya seperti itu, apa yang kita laksanakan bisa kita kelola dengan hati kita, dengan pikiran kita bersama. Suami istri kita kelola bersama. Bagaimana caranya agar yang cobaan itu bisa jadi, kebaikan bagi kita bersama dengan istri. Dan kita tidak nyakitin, tidak pernah berdoa, "Ya Allah, orang yang punya utang itu semoga celaka, semoga mati." Enggak pernah. Jangan, karena dia itu lagi dicoba juga sama Allah, diberi cobaan juga, mampu tidak, seperti itu. Dan kita kalau yang merasa dirinya mampu, ya jalankan sesuai dengan, aturan agamanya masing-masing. Kebetulan saya Islam, ya saya berdoa kepada Allah. Mungkin kayak agama lain, ya kan, ya berdoanya kepada Tuhan yang, namanya beda, ya enggak apa-apa, silahkan. Masing-masing punya keyakinan masing-masing. Itu, saya ngomong begini bukan berarti saya ustadz, saya bukan alim ulama, saya bukan mubalek, ya kan, saya hanya orang biasa. Kebetulan, pengalaman saya berkecimpung 37 tahun menangani di kepolisian itu, orang yang datang itu macam-macam, akhirnya bisa saya jadikan ilmu sendiri, saya saring jadikan ilmu untuk diri saya sendiri, ini cerita untuk diri saya sendiri, untuk anak-anak saya, untuk cucu saya, saudara-saudara saya, ya kan. Dan sedikit bagi, pemirsa di video saya ini, yang baik silakan diambil, yang jelek nggak usah diambil, ya kan. Yang jelek ditinggalkan. Ya gitu aja, cerita kali ini. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.